Video saya kali ini teman-teman, saya akan membahas topik mengenai madu. Nah, di kalangan masyarakat katanya konsumsi madu itu sehat loh. Nah, gimana fakta dan mitosnya? Channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas mengenai manfaat madu ya. Jadi madu itu akan memberikan manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita, itu adalah fakta ya teman-teman. Namun di sini teman-teman harus memperhatikan beberapa hal yang perlu kalian garis bawahi sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Teman-teman harus membatasi yang namanya konsumsi madu harian ya. Jadi sehari teman-teman hanya boleh mengkonsumsi paling banyak adalah 1 sendok makan saja. Tujuannya apa? Karena madu itu sifatnya manis ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi terlalu berlebihan, maka jumlah kalori masuk berlebihan bisa meningkatkan yang namanya resiko penyakit metabolisme ya, bisa meningkatkan juga yang namanya resiko kencing manis. Nah, biasanya yang paling jadi favorit, biasanya madu itu bisa dikonsumsi bersamaan dengan minuman yang lain. Jadi contohnya teman-teman bisa mencampurkannya di dalam teh, atau teman-teman bisa dijadikan dressing salad, atau teman-teman juga bisa dioles menjadikan roti panggang, atau misalnya teman-teman bisa campur dengan menggunakan yogurt ya. Yang kedua, di sini teman-teman juga harus mengenali yang namanya tekstur dari madu ya. Jadi madu ini teman-teman banyak banget variannya dan juga memiliki tipe rasa kuat dan rasa yang agak lemah. Nah, kalau misalnya tipe yang kuat, teman-teman bisa cocok untuk dijadikan bahan dari baking ya, untuk kue. Sedangkan kalau yang ringan-ringan aja, teman-teman bisa langsung menjadi konsumsi harian aja. Kalau saat Anda membeli madu, jangan lupa dibaca kemasannya. Nah, tujuannya apa? Di sini teman-teman bisa membahas atau melihat komposisi nilai gizi daripada kandungannya. Karena tidak semua madu itu beneran murni ya teman-teman ya. Takutnya biasanya akan ada campuran yang namanya sirup jagungnya atau gula tebu. Nah, sedangkan di sini kita ingin mendapatkan kualitas dari kesehatan dari madu yang asli, bukan? Nah, yang keempat teman-teman, di sini teman-teman juga harus mempelajari bagaimana mengetahui yang namanya madu ya. Jadi di sini ada jenis-jenis madunya, itu ada juga berbagai macam ya, dan kita bisa bedakan dengan tingkat kekentalan dan aromanya ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman nggak ngerti ini jenis madunya asli atau palsu misalnya kayak gitu, teman-teman lebih baik beli di brand tertentu atau peternak yang memang punya sarang lebahnya ya. Jadi itu terjamin kualitasnya kalau asli. Yang paling perlu digarisbawahi ya, madu tidak boleh dikonsumsi untuk anak di bawah usia 2 tahun. Alasannya kenapa? Nah, karena di dalam proses pengolahan madu yaitu ada yang namanya toksik yang namanya botulinum. Nah, di sini biasanya kalau anak-anak masih usia di bawah 2 tahun ya, flora usus bagian normalnya itu belum sanggup untuk namanya menghancurkan spora dari toksik ini, kecuali kalau misalnya kamu sudah dewasa. Jadi itu flora usus normalnya bisa menghancurkan atau menetralisirnya ya. Jadi diperhatikan nunggu usia anak kalian di atas 2 tahun. Nah, terus di sini ada fakta dan mitos juga teman-teman mengenai pengobatan ya. Nah, di sini ada yang bilang kalau misalnya minum madu secara rutin itu bisa membantu kualitas tidur yang nyenyak ya. Itu jawabannya adalah fakta teman-teman ya. Karena apa? Karena madu ini juga menstimulasi yang namanya pelepasan hormon. Nah, di sini saya akan menyebutkan salah satu hormon, yaitu namanya adalah hormon serotonin yang berubah menjadi melatonin. Nah, di sini itu bisa memicu kualitas tidur supaya meningkatkan kenyanyaan dan kelelapan. Selain itu, buat teman-teman yang juga punya sakit tenggorokan, istilahnya biasanya batuk pilek nih teman-teman. Nah, saya pun dokter menganjurkan untuk teman-teman juga mengkonsumsi madu. Yang pasti madunya asli ya. Karena apa? Karena madu ini juga punya nilai daya antioksidan dan biasanya bagus untuk anti radang. Nah, jadi pasti
terbukti itu juga merupakan anti radang alami selain teman-teman meminum resep dokter. Nah, itu aja sih sekilas ringan ya aku membahas mengenai permadu-maduan ya. Sekarang tinggal di daerahnya teman-teman gampang nggak sih untuk mendapatkan kualitas madu yang murni. Nah, apabila video YouTube ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye.